Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Selatan menggunakan Traffic Accident Analysis dalam olah TKP tahap kedua kemarin. Ini mengenai kecelakaan maut Pondok Indah. Sementara itu jenazah Aibtu Batang Onang Lubis dimakamkan dengan upacara militer. Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Selatan dibantu Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kamis siang gelar olah tempat kejadian perkara tahap kedua di Jalan Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan. Polisi menggunakan sistem Traffic Accident Analysis untuk mengukur kecepatan mobil saat terjadi kecelakaan. Selanjutnya hasil TAA akan diserahkan kepada penyidik Polres Jakarta Selatan dalam bentuk animasi. Karena semua ini tergantung dengan teknologi, ya, dengan alat, ini membutuhkan waktu hasilnya. Jadi hasilnya kurang lebih 3-4 hari. Itu yang kita cari, satu diantaranya adalah kecepatan pada saat terjadinya kecelakaan. Ya. Kemudian yang berikut terkait dengan pemeriksaan perkembangannya. Dalam pelaksanaan olah TKP kedua ini tidak tampak kehadiran tersangka Christopher Daniel Syarif. Selain memeriksa tersangka dan 7 saksi lainnya, polisi juga memeriksa Muhammad Ali Riza, pemilik mobil Mitsubishi Outlander yang digunakan Christopher Daniel Syarif. Hingga saat ini, polisi masih menunggu hasil pemeriksaan urin dan darah tersangka. Hasil tes urin itu di BNN, ya. Kemudian tes darah di Laboratorium Forensik Mabes Polri. Itu pun masih menunggu. Jadi sampai dengan hari ini kita belum mendapatkan hasil. Sementara itu jasad Aibtu Batang Onang Lubis, salah seorang korban kecelakaan maut di Pondok Indah, dimakamkan di Desa Tolangjae, Kecamatan Sayur Matinggi, Tapanuli Selatan. Pemakaman dilaksanakan dengan upacara militer. Keluarga berharap menerima keadilan dan tanggung jawab pelaku. Ya mudah-mudahan ada keadilan buat suami saya. Itu yang saya harapkan. Aibtu Batang Onang Lubis menjadi salah satu korban tewas dalam tabrakan beruntun yang terjadi di Jalan Arteri Pondok Indah Selasa malam. 4 orang tewas dan 2 lainnya kritis dalam kecelakaan ini. Saat itu mobil Mitsubishi Outlander yang dikemudikan Christopher Daniel Syarif menabrak 2 mobil dan 6 sepeda motor. Ia diduga dalam pengaruh obat-obatan saat insiden tersebut. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ya, tadi pagi juga saya sempat berbincang juga dengan Shanas dan Shanas memberikan suatu informasi yang sangat penting sekali ketika memang ada korban kecelakaan. Apa yang pertama kali harus dilakukan, Shanas? Yang pertama kali harus dilakukan memang kalau misalnya ada kecelakaan lalu lintas gitu, biasanya kan terjadi di depan kita gitu. Dan masyarakat Indonesia itu cenderung untuk menolong, jiwanya memang menolong gitu. Tapi yang harus diperhatikan di sini, misalnya ada seseorang jatuh gitu, apalagi tertabrak, itu jangan dipegang dulu. Jadi harus diberikan space untuk dia bisa bernafas. Dan kenapa nggak boleh dipegang? Biasanya itu ada sedikit rusak mungkin ya kalau misalnya ketabrak tuburukan berat di bagian kepala dan juga spine, tulang belakang itu, dan itu kalau misalnya gerakan malah makin membuat damage yang lebih rusak gitu daripada pada bagian tubuh bagian belakangnya. Oh, gitu. makanya kadang-kadang kalau misalnya kita ngelihat di sebuah tayangan gitu, banyak sekali ketika ada yang kecelakaan harus ada stretcher, terus langsung ngangkat 2 orang, ada yang pegang kaki, ada yang pegang kepala untuk memastikan bahwa memang kepala dan tulang belakang itu tetap sejajar. Betul. Begitu. Dan petugas yang harus benar-benar mengerti gitu. Karena selama ini saya sedikit prihatin gitu kalau misalnya melihat kecelakaan lalu lintas di depan saya, biasanya ada yang menolong dan memberikan minum. Padahal itu bisa menjadi fatal bagi korban yang tertabrak. Gitu. Thank you banget loh informasinya. Saya juga baru tahu nih tentang hal ini ya. Makanya kita belajar lebih jauh lagi, dan juga ini kan kemarin terjangkit dengan narkoba gitu katanya kan. Pokoknya jangan pernah memakai narkoba karena ada